Hasil Euro 2020 Prancis versus Swiss. Skor 3-3, penalti 4-5. Kejutan tersaji di babak 16 besar Euro 2020. Swiss yang dilabeli sebagai tim kuda hitam di laga kali ini berhasil mengalahkan salah satu kandidat juara Prancis melalui drama adu penalti usai bermain imbang 3-3 hingga masa extra time. Gol Swiss berhasil dicetak lewat aksi Haris Seferovic pada menit ke-15, 1-0 untuk Swiss. Prancis gagal membukukan gol hingga babak pertama berakhir, sementara skor masih 1-0 buat Swiss. Prancis berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Karim Benzema di menit ke-57, kedudukan menjadi 1-1. Prancis tak butuh waktu lama untuk membalikan skor, tepat pada menit ke-69, Benzema kembali mencetak gol 2-1 untuk Prancis. Pada menit ke-75, Paul Pogba mendapatkan ruang tembak di luar kotak penalti dan tanpa segan menghujam gawang Swiss dari kejauhan 3-1. Walau tertinggal 2 gol, Swiss masih belum menyerah. Haris Seferovic kembali mencetak gol di menit ke-81 dan memberikan secercah harapan untuk Swiss menciptakan keajaiban di laga ini, 3-2. Keajaiban benar-benar terjadi. Swiss berhasil menyamakan kedudukan pada masa injury time berkat gol Mario Svrjanovic yang masuk di babak kedua. Skor imbang 3-3 membuat kedua tim harus melanjutkan permainan ke babak extra time. Tidak ada gol yang tercipta di babak extra time sehingga pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Kelima algojo Swiss berhasil mencetak gol. Namun, sayangnya, Kylian Mbappe sebagai algojo terakhir Prancis, tembakannya berhasil diblok oleh Sommer, sehingga Swiss memenangkan pertandingan dengan skor 5-4. Hasil Euro 2020, Spanyol bungkam Kroasia skor 3-5. Spanyol harus berjuang ekstra untuk menundukkan Kroasia di babak 16 besar Euro 2020 di Parken Stadium Copenhagen, Senin 28 Juni 2021. Ada pesta 8 gol, Spanyol menang dengan skor 5-3. Pertandingan kali ini berlangsung sengit sesuai prediksi. Kroasia unggul terlebih dahulu melalui gol bunuh diri Pedri di menit ke-20. Lalu Spanyol membalikan kedudukan lewat gol-gol Pablo Sarabia di menit 38, Cesar Azpilicueta di menit 57, dan Ferran Torres di menit 76. Ketika Spanyol tampak akan menutup pertandingan dengan mudah, Kroasia berhasil mencuri 1-2 gol balasan melalui Mislav Orsic di menit ke-85 dan Mario Pasalic di menit ke-92 untuk memaksakan laga ke extra time. Babak tambahan berlangsung sengit. Spanyol kembali unggul 2 gol lewat aksi Alvaro Morata di menit ke-100 dan Mikel Oyarzabal di menit 103. Kroasia mencoba melawan balik, tetapi Spanyol bertahan dengan baik. Hasil ini mengantar Spanyol ke babak perempat final. Kroasia boleh pulang dengan kepala tegak. Spanyol akan berhadapan dengan pemenang laga antara Prancis dan Swiss. Granit Xhaka isyaratkan keinginan cabut dari Arsenal. Gelandang Arsenal Granit Xhaka mengisyaratkan ia siap cabut dari Emirates Stadium di tengah adanya ketertarikan dari AS Roma. Xhaka sudah membela Arsenal selama 5 tahun terakhir. Ia mengalami pasang surut di klub tersebut. Ia bahkan pernah bentrok dengan supporter Arsenal. Alhasil, pemain asal Swiss itu sampai diasingkan untuk beberapa waktu dari skuad The Gunners. Saat ini, Xhaka masih terikat kontrak dengan Arsenal sampai tahun 2023. Namun sepertinya ia bisa cabut dari Emirates Stadium pada musim panas ini. Granit Xhaka belakangan ini dikaitkan dengan AS Roma. Ia disebut diminati oleh pelatih anyar ILUPI, Jose Mourinho. AS Roma sebelumnya disebut sudah melepas penawaran sebesar 13 juta pound pada Arsenal untuk memboyong Granit Xhaka, namun berujung penolakan. Roma tampaknya tak bakal menyerah dan akan melayangkan tawaran lainnya. Kegagalan penaltinya bikin Prancis tersingkir dari Euro 2020. Kylian Mbappe meminta maaf.
Bintang Prancis Kylian Mbappe meminta maaf usai eksekusi penaltinya gagal berbuah gol dalam partai 16 besar Euro 2020 kontra Swiss. Dalam laga yang digelar di Arena Nasional Bukares ini, pelatih Prancis Didier Deschamps mempercayakan Mbappe untuk menjadi eksekutor terakhir dalam babak adu penalti. Sayang seribu sayang, eksekusi Mbappe mampu diblok Yann Sommer. Prancis pun kalah adu penalti 4-5 dan Swiss-lah yang berhak melangkah ke perempat final. Seusai pertandingan, Mbappe lewat akun Instagram pribadinya pun meminta maaf kepada rakyat Prancis atas kegagalannya di laga melawan Swiss. "Saya minta maaf atas penalti ini. Saya ingin membantu tim tetapi gagal," tulis Mbappe di Instagram. "Tidur akan sulit, tetapi sayangnya pasang surut olahraga ini sangat saya sukai. Saya tahu Anda para penggemar kecewa, tetapi saya masih ingin berterima kasih atas dukungan Anda dan untuk selalu percaya pada kami," tambahnya. Nego macet, Manchester United batal datangkan Kieran Trippier. Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa Kieran Trippier di musim panas ini mulai meredup setelah proses negosiasi mereka dengan Atletico Madrid berjalan dengan sangat alot. Manchester United diketahui tengah berburu bek kanan baru. Setan Merah tengah mencari sosok yang bisa jadi pelapis sekaligus pesaing Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan pertahanan mereka. Belakangan Manchester United sudah mulai mengerucutkan buruan mereka. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk mendapatkan jasa Kieran Trippier dari Atletico Madrid. Menurut Manchester Evening News, transfer Trippier semakin sulit terrealisasi karena proses negosiasi dengan Atletico Madrid berjalan sangat alot. Menurut laporan tersebut, sejak awal Atletico Madrid memang tidak berniat untuk menyerahkan Trippier ke Manchester United. Di mata Diego Simeone, sang bek adalah pemain yang sangat krusial. Ia juga menilai sulit mencari bek kanan berkualitas seperti Trippier saat ini. Itulah mengapa Atletico mencoba melakukan segala cara agar Trippier tidak hengkang di musim panas nanti. Portugal keok, Ronaldo tendang botol dan banting-banting ban kapten. Cristiano Ronaldo kecewa betul Portugal didepak Belgia di babak 16 besar Euro 2020. CR7 langsung membuang ban kaptennya dan juga menendang botol di tepi lapangan. Portugal menghadapi Belgia di babak 16 besar Euro 2020 di Estadio La Cartuja, Sevilla, Spanyol. Selecao das Quinas kesulitan betul sepanjang laga. Kekalahan 0-1 akhirnya ditelan Portugal. Sang juara bertahan harus angkat koper. Usai wasit meniup peluit panjang, Cristiano Ronaldo terlihat begitu terpukul. Penyerang 36 tahun itu terlihat membanting ban kaptennya, kemudian tertunduk di lapangan. Kemudian Ronaldo menyalami beberapa pemain Belgia sebelum meninggalkan lapangan. Di tepi lapangan itu, terlihat Ronaldo kembali meluapkan kekecewaannya. Ia menendang botol minuman yang berada di jalan menuju lorong stadion, kemudian membanting ban kaptennya. Ban kaptennya juga ditendang setelah jatuh ke tanah. Seseorang kemudian mendekatinya dan memberikan ban kaptennya kembali kepada Ronaldo. Ex-pemain Manchester United dan Real Madrid itu menerimanya kembali, lalu namun masih terlihat kesal dan kecewa. 18 tahun 215 hari, Pedri pecahkan rekor Rooney di Euro. Karir Pedri di usia muda terus meroket. Usai menjalani musim pertama impresif bersama Barcelona, Pedri melanjutkan perjalanannya bersama Spanyol di Euro 2020. Spanyol termasuk salah satu tim favorit di Euro 2020 kali ini. Mereka mungkin tidak sekuat 10 tahun lalu saat masih ada Xavi, Iniesta, tapi kualitas skill Spanyol masih tinggi. Spanyol menghadapi Kroasia dalam duel 16 besar Euro 2020. Pedri terpilih jadi starter di laga ini untuk menorehkan catatan istimewa. 18 tahun 215 hari, Pedri jadi salah satu andalan Luis Enrique sejak awal turnamen. Kepercayaan ini berlanjut hingga laga krusial sepenting fase gugur. Enrique memberi kesempatan Pedri untuk jadi starter di laga sebesar ini. Kesempatan ini menuntun Pedri memecahkan rekor impresif di Euro.
Tercatat, Pedri menjadi starter di laga ini dalam usia 18 tahun 215 hari. Dia resmi menjadi pemain termuda yang pernah bermain di fase gugur kompetisi Eropa. Pedri memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Wayne Rooney dengan 18 tahun 244 hari. Alvaro Morata tampil komplit saat Kroasia versus Spanyol. Alvaro Morata tampil bagus saat membantu timnas Spanyol ketika menyingkirkan timnas Kroasia di 16 besar Euro 2020. Pemain Juventus itu dinilai tampil komplit. Dalam pertandingan di Parken Stadium Copenhagen, Denmark, Spanyol menang 5-3 atas Kroasia dalam laga yang berlangsung sampai babak tambahan. Spanyol dan Kroasia menjalani laga yang dinamis. Pedri membuat La Furia Roja ketinggalan pada menit ke-20. Unai Simon salah mengantisipasi back pass pemain Barcelona itu. Pablo Sarabia membawa Spanyol menyamakan kedudukan pada menit ke-38. Tim Matador menjauh dengan gol Cesar Azpilicueta pada menit ke-57. Gol Ferran Torres membuat Spanyol kian di atas angin di menit ke-77. Kelengahan tim asuhan Luis Enrique itu membuahkan 2 gol Kroasia yang dicetak Mislav Orsic pada menit ke-85 dan Mario Pesalic pada masa injury time. Pada saat babak tambahan, Morata menambah gol Spanyol pada menit ke-100. Margin keunggulan Spanyol bertambah dengan gol Mikel Oyarzabal 3 menit berselang. Morata seakan membuktikan diri dalam 3 laga sebelumnya. Penyerang 28 tahun itu mendapatkan kritik karena membuang-buang peluang. Di sepanjang 120 menit Kroasia versus Spanyol, Morata melepaskan 4 percobaan, 2 on target. Dalam data yang dilansir HuTsport, Morata mampu melakukan 53 sentuhan dan 2 key passes yang dilepaskan. Serius sikaman Liverpool hubungi agen sang winger. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan serius ingin mendatangkan Kingsley Coman dan sudah berusaha untuk memperlancar transfernya dengan menghubungi agen winger Bayern Munchen tersebut. Kabar akan cabutnya Kingsley Coman dari Bayern Munchen ini menarik perhatian beberapa klub, di antaranya Manchester United. Namun kemudian Liverpool dikabarkan ikut berburu winger asal Prancis tersebut. The Reds memburu Coman karena ingin mencari pelapis yang ideal bagi Mohamed Salah dan Sadio Mane. Liverpool pun disebut akan berusaha menawar Coman sebesar 35 juta pounds. Namun Bayern dikabarkan bakal menolaknya karena mereka ingin menjualnya dengan harga 50 juta pounds. Demikian berita bola hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan juga notifikasi loncengnya biar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari The Football Channel. Terima kasih.